Ya, jadi untuk NLP, pemrosesan bahasa alami, ini pendahuluannya, ini adalah contoh yang dimana ini adalah contoh mesin penerjemah yang insya Allah nanti akan kita pelajari lebih lanjutnya lagi setelah UTS, masa UTS, di mana kita lihat di sini seperti tadi ya, bahwa kita itu konsentrasinya adalah makna. Makna, baik itu makna untuk secara keseluruhan kalimat atau rangkaian teks atau word text. Salah satunya misalkan dengan makna kita tahu bahwa tahu di sini atau tahu di sini maknanya adalah tofu dalam konteks di sini ya. Jadi kita melihat maknanya, terutama maknanya. Jadi kalau kita secara sederhana misalkan tidak dengan proses yang cukup, maka misalkan hanya menggunakan kata per kata, maka kita tidak tahu bahwa kata ini diterjemahkan menjadi tofu atau yang lain. Ini adalah salah satu contoh, ya. Salah satu contoh yang menggunakan mesin penerjemah. Menggunakan mesin penerjemah, dan ini contoh mesin penerjemah ini sudah, saya kira sudah cukup advance, apalagi dengan adanya proses learning-nya, apalagi dengan proses learning. Kemudian contoh yang lain yang insya Allah akan kita pelajari juga adalah sistem tanya jawab, di mana sistem tanya jawab ini mirip atau juga ada kaitan erat atau juga ada korelasi, ada juga interseksi, overlap yang erat dengan query ya, query sistemnya. Jadi di sini inputnya adalah pertanyaan ya, bukan query, tapi akan kita lihat untuk seperti search engine yang modern seperti ini, antara pertanyaan dengan query nanti bisa tidak harus pertanyaan tapi bisa query. Pertanyaan itu artinya misalkan ini siapa, artinya harus perlu siapa, jawabannya itu harus ada orang gitu ya, misalkan seperti itu, harusnya orang ya, orang. Kalau misalkan contohnya ini, who is the CEO of Telkom, kita lihat misalkan ya, mungkin ada yang berkaitan dengan di sini ya. Ya, ya. Oh, sebentar. Maaf, salah banget. Oh, Telkom Indonesia mungkin harusnya ya. Bisa. Ya, seperti ini. Atau jadi contoh, mungkin contoh yang lebih aktualnya menggunakan Google di saya ya, nggak tahu kalau menggunakan ini. Pakai bahasa Indonesia Pak, bisa Pak keluar. Oh, pakai bahasa Indonesia ya. Oh, oke. Ya saya coba tadi bisa. Oh, bisa ya. Ya. Oh, bahasa Indonesia ya. Makasih ya. Waduh, kurang tahu lagi Pak. Saya tampil Apa? Pak. Apa? Tadi saya tampil kok Pak. Oh, gitu ya. Mungkin jadi ada setting-setting. Makanya di sini kok juga tampil, saya juga bisa. Ini bisa, ini saya nggak bisa. Mungkin ada personalisasi atau belum tahu ya. Ya, ini berarti seperti ini ya. Yang ya mungkin apapun, tapi menunjukkan bahwa kalau itu adalah sistem tanya jawab, itu harus tampil yang benarnya ini. Ya, kalau itu sistem tanya jawab. Mungkin untuk Google yang search engine yang modern,
mungkin saya settingnya tadi bagaimana atau personalisasi bagaimana sehingga saya nggak tampil, tapi ini juga menggunakan Google juga tampil ya, artinya ternyata kadang tampil atau kadang tidak, atau tampilnya tapi tampil harus cari lagi di sini tidak langsung. Nah di sini artinya adalah ini contoh bagaimana supaya tahu bahwa ini adalah apakah misalkan siapa, ini contoh yang sederhana ya, siapa itu sederhana karena ini akan kita lihat apa yang disebut dengan faktoid, ada fakta-fakta sederhana, belum fakta-fakta yang lebih kompleks. Fakta yang lebih kompleks itu adalah mengapa, bagaimana, itu lebih kompleks. Nah ini adalah contohnya yang bahkan pun yang modern search engine tadi yang tidak dirancang khusus karena kebutuhannya utamanya bukan search engine, mungkin untuk satu setting muncul, satu setting lagi nggak muncul. Ini contoh penerapan NLP di mana artinya inputnya itu adalah bahasa manusia, ya. Inputnya bahasa manusia, ya. Inputnya bahasa manusia itu adalah input yang utama, meskipun mungkin bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya, itu bisa misalkan kita lihat track record-nya, atau kalau email spam filtering, misalkan dia apakah dia pakai CC atau tidak dan lain-lain. Tapi di NLP itu intinya adalah inputnya itu adalah bahasa manusia. Kemudian kalau outputnya itu bisa bahasa manusia atau bisa juga tidak. Seperti misalkan di spam email filtering, outputnya kan memisahkan antara spam atau bukan spam. Ya, jadi bagaimana memahami bahasa manusia seperti siapa misalkan. Nah ini contoh yang lain lagi adalah ya hampir sama. Contohnya adalah siapa lagi. Jadi ini siapa, ini adalah siapa. Ini contoh yang di slide ini, sistem tanya jawab yang bagus ya. Maksudnya siapa dan ini muncul orang. Ya. Kalau contoh yang lain misalkan di samping siapa, di mana. Nah kalau di mana saya kira Google lebih canggih lagi karena dia menggunakan Google Map ya. Kalau di mana, karena dia langsung menunjukkan bukan hanya alamat tapi peta ya, langsung peta dan informasi-informasi lain, kalau toko misalkan buka tutupnya, teleponnya dan lain-lain. Ya, jadi inputnya adalah bahasa manusia. Contohnya apa lagi yang lain? Tadi smart email filtering, kemudian contohnya lagi adalah machine translation, contohnya lagi adalah misalkan klasifikasi berita, semua itu adalah bahasa manusia dan mungkin ada informasi selain bahasa manusia, tapi yang utamanya adalah bahasa manusia. Nah, kemudian ini contoh yang lain, ini adalah contoh varian dari klasifikasi, kita tidak bahas secara detail, ini adalah analisis sentimen. Jadi analisis sentimen ini utamanya adalah klasifikasi sentimen, ya. Mengklasifikasikan sentimen, ya. Di sini misalkan ada satu teks pendek di sini, ya ini apakah sentimennya itu positif atau negatif, misalkan gitu. Dan karena kita melihat maknanya dan karena kita tidak hanya melihat satu atau dua kata saja, yang makna itu bisa satu dua makna saja, yang kadang-kadang antara yang tersurat dengan tersirat itu berbeda ya. Jadi kalau mungkin kita seperti memuji padahal itu menyindir gitu atau sebaliknya. Nah kemudian ini juga ada bahasa manusia, percakapan. Ada percakapan. Ya, percakapan itu artinya sudah lebih kompleks lagi karena percakapan itu adalah kondisi yang real, ya, kondisi yang real di mana misalkan ada noise-nya. Kemudian percakapan itu bahasa manusia yang bisa formal, bisa tidak formal. Kemudian juga karena percakapan itu adalah lisan, kemudian bagaimana
bisa dimengerti lisan itu, ya kemudian bagaimana dijawab, bahasa manusia dijawab dengan bahasa manusia atau dengan aksi atau dengan bahasa manusia. Ini adalah contohnya, contoh ini fiksi tapi contohnya adalah seperti itu. Ya, di mana di bahasa manusia ada percakapan, ya. Ada percakapan artinya tadi ada level-level, ada level bunyi, ada level kata, ada level kalimat, ada level makna, ada level penalaran, ya, atau ya level penalaran. Nah, kemudian bagaimana dari yang inputnya itu adalah bahasa manusia yang berupa lisan atau speech, kemudian di outputnya adalah bahasa manusia juga karena percakapan, ya, percakapan yang oleh karena supaya lebih optimal menggunakan beberapa level ini, level-level yang juga akan kita pelajari secara sekilas, level kata nanti akan kita pelajari, level kalimat dan level semantiknya utamanya seperti ini. Kemudian ini bagaimana menjembatani dari sini ke sini, ya. Ya, ini kemudian ini ada berbagai knowledge, ya, ada model pronunciation, ada rule morfologi, ada grammar, leksikon daftar kata dan aturan-aturan tata bahasa, kemudian konteks percakapan dan domain pengetahuan tentang domain permasalahannya tentang apa, gitu ya. Ini tambahan-tambahan informasinya. Tapi di sini adalah contoh yang kompleks bagaimana yang pasti inputnya harus bahasa manusia, di sini speech, nah keluarannya di sini juga kompleks karena juga di sini adalah speech juga dan mungkin ini ada iterasi, ada interaksi yang berinteraksi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ya, kemudian ya, inputnya adalah bahasa manusia. Ya, bagaimana bahasa manusia itu menggunakan metode apa saja yang kita pelajari untuk dimengerti oleh komputer, ya. Tentunya untuk satu permasalahan-permasalahan tertentu, seperti misalkan mesin penerjemah, ya mesin penerjemah gitu. Ya, jadi akan kita pelajari, ya, jadi NLP atau PBI itu adalah metode-metode, bagaimana metode itu dengan input bahasa manusia, jadi membuat bahasa manusia diproses dan komputer mengerti itu artinya kan makna, ya. Mengerti utamanya di sini adalah maknanya artinya supaya bisa direspon bahwa itu adalah spam, email spam atau email yang legal yang bukan spam. Ya, contoh untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari apa yang inputnya bahasa manusia saat ini, misalkan apa? Silakan, mungkin apa contoh sehari-hari yang inputnya bahasa manusia meskipun kita mungkin tidak sadar bahwa kita menginputkan. Tidak sadar bahwa menginputkan, misalkan contohnya tiba-tiba muncul rekomendasi yang sesuai dengan tweet kita lah, atau sesuai dengan posting kita, atau sesuai dengan email kita, atau itu kan adalah bahasa manusia, ya. Di samping ada history atau yang lain, ada history link atau yang lain. Apa mungkin ada, atau mungkin yang speech ini apa, recognition di HP, di mobile, apa misalkan Siri, Pak. Iya betul, ya, mungkin saya kira Siri itu artinya dari speech, dimengerti mungkin menggunakan teks, ya. Kemudian bagaimana direspon, ya, seperti mungkin Siri itu seperti sebenarnya query, tapi query-nya berupa suara gitu, ya. Atau bahkan bisa tanya jawab, ya, ada semacam chatbot tapi yang suara gitu, ya. Siri salah satunya mungkin seperti itu, ya. Ya, sangat populer saya kira. Mungkin apalagi,
Artinya kan kalau Siri itu atau yang semacamnya itu memahami apa yang kita sampaikan, memahami atau mengerti, ya. Ya. Mungkin ada ini informasi atau pengalaman yang berkaitan dengan Siri atau yang lain kalian atau barusan siapa, maaf? Kalau saya pakai Oke Google Pak, biasanya kalau mau buat alat. Oh iya. Untuk searching pakai Google itu maksudnya searching? Bukan Pak, kayak contoh Oke Google itu langsung nyala, habis itu pasang alarm jam 7 gitu. Nah, itu oh iya, perintahnya pakai ini ya, Google ya. Iya. Oke, iya. Bahasa Indonesia. Iya, biasa saya pakai bahasa Indonesia Pak. Iya, ya. Iya, saya kira di bahasa Indonesia sekarang sudah cukup bagus karena banyak berlatih menggunakan bahasa Indonesia juga. Jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana inputnya adalah bahasa manusia. Ya, jadi intinya adalah input utamanya adalah bahasa manusia. Bagaimana bahasa manusia itu dimengerti oleh komputer. Bagaimana bahasa manusia itu dimengerti oleh komputer. Metodenya apa? Bagaimana metodenya? Bagaimana caranya? Metode kan cara ya. Cara agar komputer mengerti bahasa manusia ini adalah NLP. Pemrosesan. Nah, pemrosesan ini adalah memproses bagaimana bahasa manusia dimengerti oleh komputer sehingga komputer melakukan sesuatu ya. Yang ini saya kira seperti itu ya. Terima kasih ya. Kita kemudian melanjutkan. Ini ada beberapa bidang ilmu yang dekat yang terkait dengan NLP. Nah, ini salah satunya adalah apa yang disebut dengan linguistik komputasional. Ini linguistik komputasional ini adalah frase benda atau non-phrase linguistik, kata linguistik, dan kata komputasional. Linguistik komputasional ini adalah linguistik atau komputasional. Kata yang intinya itu mana? Linguistik atau komputasional? Apa? Linguistik atau komputasional? Gimana? Yulizar, gimana? Linguistik komputasional, pilih salah satu aja, nggak apa-apa. Komputasional mungkin Pak. Komputasional ya, oke. Iya. Yang lain, silakan. Irsyad, linguistik komputasional itu linguistik atau komputasional? Linguistik komputasional itu linguistik Pak. Salah satu jenis dari linguistik. Oke, linguistik ya. Jadi mungkin yang sederhana. Mungkin ini agak melebar ya, tapi saya kira sangat terkait juga. Jadi kalau mungkin yang lebih sehari-hari kita, laptop hitam. Laptop hitam itu laptop atau hitam? Laptop yang jenisnya berwarna hitam. Jadi black laptop itu black atau laptop? Itu laptop ya kan ya. Itu nah laptop. Di sini linguistik komputasional ya, bahasa Indonesia itu dengan bahasa Inggris itu ini ya, kosakatanya banyak samanya untuk yang teknologi seperti ini linguistics. Kalau bahasa Inggrisnya kan computational linguistics ya. Nah, linguistik komputasional itu adalah linguistik ya. Jadi linguistik atau ilmu bahasa itu banyak. Ada yang disebut ini linguistik umum, ada linguistik sosiologis, linguistik macam-macam linguistik. Nah, salah satunya adalah linguistik komputasional. Jadi linguistik itu adalah ilmu yang objeknya yang kita pelajari adalah bahasa manusia, yang dimana untuk mempelajari bahasa manusia dengan dibantu komputasional. Ya ini adalah pengertian kata-kata ini, tetapi tidak sepenuhnya bahwa suatu nama itu sesuai dengan persis dengan suatu istilah atau bidang ilmu seperti ini
tidak persis dengan namanya karena dari sisi sejarah dan lain-lain, dari sisi perkembangannya. Nanti NLP dengan linguistik komputasional itu hampir sama saja, tapi pada intinya sebenarnya linguistik komputasional adalah linguistik yang menggunakan komputasional seperti halnya biologi komputasional, astronomi komputasional, dan bidang ilmu yang lain yang komputasional. Ya, jadi di sini konsentrasinya adalah bahasa yang dibantu oleh komputasi. Sedangkan NLP, seperti tadi dikatakan di slide sebelumnya, bahwa NLP itu konsentrasinya itu adalah bagaimana merancang atau bagaimana merancang metode, atau intinya adalah metode untuk supaya komputer mengerti, sehingga pekerjaan atau task tertentu itu hasilnya bagus, machine translation hasilnya bagus, spam email filtering hasilnya bagus, speech recognition hasilnya bagus, tidak terlalu sebagai yang utamanya linguistik bahasa. Ya, kebetulan di sini datanya adalah bahasa, tapi ya itu saya kira tidak masalah. Artinya sekarang linguistik komputasional dan NLP itu hampir sama saja. Jadi orang komputer juga konferensi-konferensi, asosiasi-asosiasi, banyak namanya linguistik komputasional, tapi supaya paham seperti itu. Kemudian saya kira yang lebih penting adalah ini. Ada pembelajaran mesin, ya. Jadi ada learning, ya. Ini proses learning. Apa proses learning? Ya, proses learning itu adalah proses yang menggunakan pengalaman. Pengalaman itu kebalikan dari pengalaman itu apa? Knowledge, ada rule, pertama rule. Jadi rule. Jadi seperti misalkan gini, spam email filtering. Ya, kalau spam email filtering, kalau murni menggunakan pembelajaran, menggunakan learning, spam email filtering itu sistemnya itu hanya diajarin dengan contoh-contoh saja, data training. Ada misalkan 10.000 email oleh orang yang tahu tentang ini spam atau tidak. Email pertama oleh orang ini dilabelin spam. Email kedua spam, email ketiga tidak, email keempat tidak, dan seterusnya sampai beribu-ribu itu misalkan belajar dari pengalaman, belajar dari contoh, dari examples. Itu adalah learning. Ya. Kemudian lawannya atau alternatif. Ya. Alternatif dari learning itu belajar dari rules. Rules itu ada apa? Kalau yang murni rules, misalkan spam email filtering itu ciri-cirinya apa? Misalkan apa? Silahkan mungkin apa? Yang ini salah nggak apa-apa, saya juga begitu. Mungkin juga kalau saya ngasih contoh juga mungkin nggak begitu tepat ya, tapi untuk supaya kira-kira aja. Apa? Misalkan Aditya. Spam email email yang spam itu contohnya apa, salah satu ciri-cirinya apa, salah satu ciri misalkan apa, yang mungkin ciri itu banyak ya, tapi salah satu ciri yang bisa mengindikasikan apa, ada beberapa ciri yang mengindikasikan apa, misalkan Aditya. Ya, gimana Aditya? Salah satu cirinya apa, Aditya Krishna. Gimana, menyimak nggak? Gimana Aswin? Gimana ciri email yang spam? Kayak iklan gitu nggak? Ya betul. Mungkin maksudnya itu ciri ya. Mungkin yang pengalaman kita sebagai orang yang email ya, ada iklannya gitu kan? Ada iklannya, meskipun tidak semuanya ada iklannya itu spam ya. Tapi salah satu ciri yang bagus itu ada iklannya. Misalkan gitu kan? Kemudian ada ciri yang lain, mengandung kata ini, atau artinya yang berkaitan dengan bahasanya, bodinya, isinya. Yaitu adalah bukan learning, ya bukan learning. Kalau pakai ciri-ciri itu bukan learning, itu aturan yang sebagai input untuk komputer itu adalah aturan, bukan contoh, bukan data training. Itu adalah proses, bukan learning. Ya. Nah, kemudian yang
pembelajaran mesin itu adalah kalau yang tadi menggunakan contoh, bukan menggunakan rule. Justru kalau learning, ya seperti misalkan menggunakan proses learning, kemudian untuk email spam filtering. Nah, email spam filtering itu menghasilkan satu model yang itu isinya rule atau semacamnya, baik itu rule itu bisa dibaca atau tidak, tapi itu adalah model yang nanti digunakan untuk email yang baru, dimasukkan ke model tersebut, apakah itu spam atau bukan. Jadi model tersebut itu diajarin atau belajar menggunakan pengalaman yang itu berupa data dan contoh-contoh data ya secara umum ya, menggunakan data itu mungkin berupa contoh, ya intinya adalah menggunakan pengalaman yang intinya adalah data, ya menghasilkan pengetahuan atau katakanlah rule. Ya. Nah, ini pembelajaran mesin belajar seperti itu ya. Nah, salah satunya yang sekarang bagus, efektif, hasilnya bagus, itu adalah menggunakan proses pembelajaran, bukan menggunakan inputnya rule. Spam email filtering, mesin penerjemah, question answering. Yang menggunakan learning itu artinya menggunakan contoh-contoh. Dan sekarang banyak yang menggunakan pembelajaran. Oleh karena itu, yang kita sudah pelajari di AI untuk bagian learning, apa yang sudah kita pelajari di mata kuliah machine learning untuk learning, dan juga yang terkait adalah sebenarnya adalah mining, ya, data mining. Di mana ada yang ambil data mining nggak? Sudah atau sedang mengambil sekarang? Gimana ada nggak? Gimana Khalisah Dini? Ya Pak, sedang mengambil Pak. Mengambil ya. Jadi mining dengan learning itu sangat dekat. Ya. Mining dengan learning itu sangat dekat. Ada istilah-istilahnya juga dekat. Ada klasifikasi, ada clustering, ada supervised learning, ada unsupervised learning. Ya, jadi antara disiplin ilmu satu dengan disiplin ilmu yang lain, apalagi antara learning dengan mining itu sangat dekat. Ya, jadi di sini pembelajaran mesin salah satu bidang ilmu yang sangat terkait ya, karena digunakan metodenya. Nah, tadi kan kita lihat bahwa NLP, tadi salah satu pengertian atau definisi NLP itu kan metode. Nah, ini kan metode juga. Jadi metodenya itu adalah metode learning. Saya balik lagi yang setting tadi. Nah, ini kan metode. Ya, cara. Nah, kemudian caranya atau pendekatannya adalah menggunakan learning, ya. Dengan plus minusnya, dengan ya tentunya dalam banyak kasus banyak plusnya ya menggunakan learning. Meskipun mungkin tidak bisa saja dibantu dengan yang lain itu adalah maksudnya rule. Ya, ini rule atau mungkin katakanlah knowledge itu ya. Nah, ini adalah intinya learning yang digunakan untuk banyak NLP yang saat ini. Nanti akan kita lihat salah satu contoh yang sangat bagusnya itu adalah di mesin penerjemah. Tapi juga yang lain-lain, tapi yang utamanya dari contoh yang paling bagusnya itu. Nah, oleh karena itu ini sangat tergantung dengan perkembangan pembelajaran mesin. Sangat tergantung dengan pembelajaran mesin. Ya, atau pembelajaran mesin artinya di sini tidak atau kurang yang kurang itu maksudnya dibandingkan dengan pembelajaran itu adalah pembelajaran mesin ini adalah linguistik ya. Ilmu bahasa ya. Ilmu bahasa. Jadi ilmu bahasa ini untuk kasus-kasus sekarang kebanyakan itu kurang berperan dibandingkan dengan pembelajaran untuk NLP ini, untuk memahami bahasa manusia. Ilmu bahasa itu perannya dapat dikatakan lebih sedikit dibandingkan dengan proses pembelajaran. Jadi mesin yang suruh belajar sendiri, tidak diajarin dengan ilmu bahasa. Kemudian untuk computer science ini ada seperti misalkan
TBA, teori bahasa otomata, ada inilah grammar di sini. Meskipun grammar di sini, bahasa di sini, ya, bahasa di sini adalah bahasa yang relatif sederhana, ya, yang bisa direpresentasikan dengan, ya bisa direpresentasikan, ya. Berbeda dengan bahasa manusia itu sulit direpresentasikan dengan sintaks-sintaks. Seperti kalau di bahasa komputer itu ada finite state automata gitu, semacam itu. Bahasa manusia itu sangat sulit direpresentasikan dengan TBA seperti itu. Nah, kemudian, tetapi TBA itu juga perlu karena ada beberapa yang kita mendukung menggunakan konsep dasar seperti itu. Kemudian juga adalah pemrosesan suara, ya, pemrosesan suara. Jadi suara itu kan sinyal, ya, sinyal itu ada ilmu tentang sinyal atau ilmu apa ya istilahnya, yang oleh karena itu biasanya diubah dulu menjadi teks, ya, menjadi teks, karena kalau sinyal itu saya kira dari sisi semantik itu lebih sulit dibedakan sinyal yang seperti ini atau sinyal yang seperti itu, maknanya sinyal ini maknanya dengan sinyal yang seperti ini, rangkaian sinyal yang kalimat yang berupa sinyal ini, kemudian kalimat yang lain yang berupa sinyal ini dibandingkan dengan teks, ya. Bagi manusia dan juga bagi mesin, ya. Sehingga biasanya perlu diubah dulu menjadi teks untuk diproses. Ya, perlu diproses. Apalagi kalau teks itu kan diskrit, ya. Teks itu diskrit. Meskipun diskripnya banyak, tapi diskrit. Artinya meskipun vocabulary atau kosakata sebuah bahasa itu banyak, dalam sebuah kamus itu banyak kata, ribuan kata, tapi tetap aja terbatas meskipun ya juga berkembang, ya, tapi artinya bukan seperti sinyal, seperti misalnya seperti itu. Jadi biasanya adalah diproses dulu menjadi teks. Kemudian yang berikutnya adalah penambangan teks. Bahasa manusia tadi, ya, ini apalagi juga suara itu berubah menjadi teks. Jadi semua prosesnya utamanya adalah inputnya berupa teks untuk ke metode. Untuk ke metode NLP, termasuk utamanya metode learning, ini adalah teks, kemudian teks nanti distrukturkan lagi, ya. Tapi awalnya dari teks dulu yang bahasa manusia. Ini teks. Jadi sama sebenarnya. Natural language processing itu seperti text processing, karena pemrosesan bahasa alami itu teks, artinya pemrosesan teks sebenarnya. Pemrosesan teks, pemrosesan itu adalah salah satu yang penting. Pemrosesan itu adalah learning. Jadi learning text sebenarnya. PBA itu adalah learning text. Nah, ini penambangan teks dengan learning text, penambangan dengan learning, dengan pembelajaran itu mirip banget, ya. Dekat banget ya. Artinya pembelajaran teks, ya, pembelajaran bahasa alam itu adalah pembelajaran teks dengan penambangan teks. Pembelajaran dengan penambangan itu sangat dekat. Ya, mungkin ada beberapa tekanan yang berbeda, tapi ini sangat dekat. Kemudian ada yang sistem perekomendasi, ini juga menggunakan teks dan menggunakan penambangan teks, dan ini dekat dan dapat dikatakan sebagai salah satu aplikasi, ya, aplikasi NLP. Kemudian analisis jaring sosial, ya, ini meskipun tidak semata-mata menggunakan teks, tapi teks itu merupakan salah satu sumber yang penting, masukan yang penting untuk dianalisis, di samping ada graf misalkan. Ada graf. Jadi analisis jaringan sosial ini juga sangat dekat dalam arti digunakan juga NLP di sini. Ya, kemudian ada istilah-istilah di NLP, karena NLP itu berkaitan dengan bunyi, ini adalah bunyi. Berkaitan dengan bunyi, meskipun kemudian nanti diubah menjadi teks, ini adalah level kata, ya, level kata, ya. Kemudian ini level kalimat atau hubungan antar kata, dari kalimat itu adalah antar kata, ya. Kemudian makna, karena
bahasa manusia itu adalah intinya yang kita proses, kita mengerti adalah maknanya ya, bukan yang tersurat. Ya seperti misalkan katakanlah antara di sentiment analysis misalkan ada satu kalimat, kemudian ada katanya misalkan marah, dengan ada satu review, kemudian marah itu ditambah tidak marah. Nah itu kan maknanya sudah berkebalikan, meskipun yang bedanya hanya ada kata tidak dan tidak ada kata tidak gitu. Jadi yang penting ini adalah maknanya. Demikian juga kalau misalkan kata-kata yang sepertinya sebenarnya yang misalnya sepertinya memuji padahal itu mengkritik, seperti itu kan adalah mengkritik bukan memuji. Jadi harus tahu maknanya. Kemudian pragmatik ini adalah lebih lanjutnya lagi, yaitu bagaimana digunakan. Bahwa misalkan ada suatu makna, kemudian makna itu perlu misalkan perlu bahwa misalkan ada, katakanlah mungkin contoh sederhananya, bahwa misalkan itu suatu bahaya, yang maknanya bahaya, bagaimana itu kemudian bahaya itu artinya perlu diapakan gitu ya. Kemudian diskurs, wacana, diskurs itu bahasa Inggrisnya wacana, di mana satu kesatuan makna itu bisa lebih dari sebuah ujaran atau sebuah kalimat, katakanlah begitu ya, sebuah kalimat ya, misalkan ada beberapa kalimat, bukan itu ujaran atau kalimat lah gitu ya, ada antar satu kalimat dengan kalimat yang lain itu sebenarnya masih satu kesatuan. Nah ini bagaimana kita untuk diskursnya, untuk menggunakan diskurs, tidak dipisah-pisah antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Yang kita pelajari utamanya adalah yang levelnya morfologi, levelnya sintaks, dan semantik. Ini contoh mesin penerjemah, di mana mesin penerjemah misalkan diterjemahkan dari bahasa Inggris, terjemahkan ke bahasa Rusia, balik lagi ke terjemahan ke bahasa Inggris, itu mestinya masih mempunyai makna yang sama atau mirip, ya. Tetapi pada kenyataannya akan kita lihat ternyata dalam banyak hal itu sulitnya. Seperti contohnya ini bahasa Inggris, terjemahkan ke bahasa Rusia, terjemahkan lagi balik ke bahasa Inggris lagi, itu berbeda. Karena bukan hanya kemampuan mesin yang belum bisa seperti itu, tapi bahasa sendiri mempunyai keberagaman. Bahasa sendiri, contohnya salah satunya adalah di beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia misalkan, itu misalnya tidak mengenal gender ya, misalkan tidak mengenal gender untuk kata ganti, tapi untuk bahasa Inggris katakanlah itu mengenal gender ya, mengenal gender. Jadi artinya kalau misalkan artinya misalkan bahasa Indonesia yang tanpa gender, misalkan dia seorang pelajar ya, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris mungkin she, dibalikan lagi mungkin terjemahannya bisa beda lagi. Itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, contoh yang saya sampaikan itu adalah bahasa yang dapat dikatakan dalam hal bahasa seperti itu miskin, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa yang lain itu banyak variasinya. Ada misalkan contohnya gender-gender yang lebih bervariasi, termasuk bukan hanya pronoun saja. Itu itu adalah contoh yang sederhana. Jadi ini contoh persoalan di mesin penerjemah. Kemudian kita lanjutkan. Ini ada permasalahan atau pekerjaan yang lain disebut dengan ekstraksi informasi. Ya. Sekali lagi, NLP input utamanya adalah teks bahasa manusia. Ini teks bahasa manusia. Outputnya di sini, contohnya kalau ekstraksi informasi diekstrak, ya diekstrak,
menjadi, namanya diekstrak di sini menjadi terstruktur. Ya, diekstrak di sini menjadi terstruktur ya. Jadi apa? Di sini misalkan contohnya, kemudian mungkin kalau di sini contohnya apa ya? Mungkin atau mungkin saya contoh yang lain aja dulu jika yang lebih jelas. Saya lebih jelas. Nggak usah. Ya mungkin ini ya, mungkin Wikipedia ya, Wikipedia misalkan Wikipedia Bandung. Bandung ya, yang entry-nya Bandung. Ya, information extraction itu adalah bagaimana mengubah teks bahasa manusia seperti ini sampai sini, sampai bawah, terus sampai terakhir menjadi bentuk terstruktur seperti yang info box ini, kotak yang kanan ini, bahwa negaranya mana. Bandung itu termasuk kota, tahu Bandung itu adalah kota dan di negara mana. Kita cari lagi Wikipedia, misalkan kota yang lain, Seoul misalkan. Ini adalah juga ini apa, bahasa manusia yang mungkin tidak bisa langsung kelihatan bahwa Seoul itu ada di Korea, tapi misalkan ini jadi terstruktur bahwa kota negaranya adalah Korea. Seperti Bandung, kita lihat Bandung adalah ibu kota Jawa Barat, provinsi Jawa Barat di Indonesia. Ya. Bandung adalah ibu kota Jawa Barat di Indonesia. Kalau Seoul ini adalah Seoul itu adalah di sini disebutkan adalah yang officially Seoul Special City adalah ibu kota dan metropolitan yang terbesar di Korea Selatan. Tapi kemudian bagaimana tahu bahwa dua-duanya itu, Bandung dan Seoul itu, kemudian negaranya adalah Korea Selatan, negaranya adalah Indonesia, meskipun kalimatnya tidak sama persis. Ini contoh yang sederhana, yang lebih kompleks lagi. Misalkan contohnya adalah di sini areanya misalkan. Nah, di sini ada area di mana gitu dicari ada area, di sini juga ada area juga. Nah, itu atau populasinya berapa banyak dicari seperti itu. Jadi dari yang tidak terstruktur teks seperti NLP pada umumnya diekstrak menjadi informasi yang terstruktur, contohnya adalah Wikipedia Infobox tadi. Kemudian ini adalah speech recognition, dikenali speech-nya. Nah, salah satu speech recognition itu adalah speech, ini adalah speech to text ya, speech to text. Bagaimana dari ngomong di sini audio, kemudian munculnya adalah teks ini. Jadi dari speech to text ya. Jadi ini adalah bahasa, masukannya, inputnya adalah bahasa manusia juga, tapi berupa speech. Ini kemudian kalau contoh yang oleh saya itu yang berkaitan dengan morfologi, berkaitan dengan keterkaitan semantik, bahwa satu kalimat dengan kalimat lain itu terkait, bahwa satu kata dengan satu kata yang lain terkait. Salah satu utamanya kalau saya konsentrasinya adalah ke data religius ya, jadi Al-Quran, hadis gitu ya, meskipun juga secara umum. Ya, kemudian
contoh perkembangan terkini adalah menggunakan proses learning. Ini adalah sebuah arsitektur learning yang menggunakan neural base atau deep learning. Ini contohnya yang bagaimana menghasilkan, ini ada produce ya, menghasilkan bahasa manusia, seperti bahasa manusia. Jadi menghasilkan seperti bikinlah sebuah Wikipedia entry, ya, diberi misalkan, bukan entry, Wikipedia ininya apa, teksnya. Jadi seperti misalkan kita beri kata apa, misalkan inputnya, outputnya membuat ini, misalkan seperti ini ya. Dengan tidak diajari dari knowledge dari ensiklopedi misalkan, tapi diambil dari artikel-artikel misalkan seperti itu. Jadi menghasilkan ini, seperti menghasilkan juga misalkan ada resep misalkan seperti itu ya, resep masakan, menghasilkan nama-nama warna yang sepertinya apa, yang artifisial. Jadi misalkan resep masakan, misalkan ya, resep masakan itu udah benar bahan-bahannya ini, caranya itu wajar gitu bagi kita mungkin yang tidak biasa masak, ini benar, tapi yang biasa masak dan atau mungkin dicoba itu rasanya nggak karuan misalkan. Tapi dari sisi ininya apa, dari sisi formatnya itu udah bagus, dari sisi sintaksnya bagus sebagai menu masakan, tapi dari sisi maknanya, artinya masakannya itu belum nggak enak, bisa nggak enak, itu belum sampai ke situ ya. Mungkin kalau udah lebih canggih lagi nanti bisa membuat masakan yang enak. Ya, ini pada dasarnya adalah melengkapi teks, itu membuat teks artinya membuat seperti tadi, membuat kalimat-kalimat, ya, membuat cerita-cerita yang ceritanya itu runtut itu ya, puisi-puisi. Kalau puisi kan nggak ada maknanya, puisinya bagus, misalkan itu, lagu-lagunya juga bagus, bisa. Nah, tulisan teknis juga bagus ya, secara tata tulisnya bagus, tapi secara maknanya orang yang tahu ini ngaco sebenarnya, eksperimennya benar gitu ya, seperti itu. Atau coding yang secara sintaksnya bagus, benar, di run tidak ada sintaks error, tapi semantiknya belum bagus gitu ya. Jadi dengan proses, dengan metode yang mirip-mirip, ini hal-hal yang sampai seperti kode program, kemudian ini kan bukan bahasa manusia ya, tapi mirip-mirip, itu bisa dihasilkan ya, bisa dihasilkan. Bahkan katakanlah ini sebenarnya lebih ini ya, lebih mungkin lebih mudah, meskipun secara sintaks, secara semantik mungkin juga sulit juga. Ya seperti itu. Jadi ini terkait dan juga nanti akan kita lihat bukan hanya berupa teks saja, tapi juga nanti ternyata juga sangat erat dengan image, sangat erat terkait dengan ya tadi ada speech gitu ya. Maksudnya sebenarnya masih dekat juga bagaimana memproses image dengan memproses bahasa manusia nanti juga dekat juga ternyata. Jadi semakin dekat. Nah, kemudian permasalahan apa yang ada di NLP itu misalkan ambigu. Karena kita makna, jadi kita harus tahu. Ya kalau ambigu artinya maknanya kan berbeda. Ambigu itu bisa dari suaranya. Ini suaranya mirip-mirip tapi beda maknanya. Jadi kita ada orang yang bersuara seperti ini, ice cream. Ice cream itu sebenarnya ice cream atau ice cream. Nah itu kan maknanya sudah berbeda ya kalau misalkan kita ditekskan. Ya mungkin kalau dari sisi konteksnya mungkin jadi tahu, tapi kalau kita lihat dari konteksnya, ini mungkin bisa ini atau bisa ini ambigu. Atau morfologi level kata. Ya. Ya, jadi union, nice atau ionized. Ini ion atau union seperti ini. Digabungkan jadi sama. Ini adalah apa ini sebenarnya? Level kata, sebuah kata atau sintaks, sebuah kalimat. Ini sebuah kalimat
Kalau tanpa kurung kotak, ini antara yang kiri dan kanan sama, tapi maknanya beda. Ya, di mana ini squat membantu ini. Kalau di mana di sini adalah dog, dog membantu ini, misalkan seperti itu ya. Atau semantiknya, maksudnya apa? Jack invited Mary to the Halloween Hall itu maksudnya apa? Apakah Halloween Ball ataukah maksudnya itu mengajak ke Halloween Ball atau apa gitu. Jadi secara maknanya berbeda. Nah, kemudian ambiguitas di level discourse. Level discourse ini ada 2 kalimat yang masih nyambung. Jadi discourse itu bisa lebih dari 1 kalimat. Ini contohnya 2 kalimat. Ini ada sebuah kalimat yang pertama, ada sebuah perusahaan Merck membentuk joint venture dengan Ace Group di yang Brasil. It will be called ini. Yang it ini apa? Apakah ini atau it ini adalah joint venture atau ini? Ya kalau kita ingin tahu ya bahwa ini nyambung misalkan ke joint venture sini, tapi kan bisa juga sebenarnya it ini adalah kata ganti ke sini atau kata ganti ke sini, ya. Ya mestinya tahu bahwa itu yang benernya harusnya yang mana, ya ambigu yang lebih pantasnya mungkin di sini, tapi mungkin aja di sini. Kemudian pragmatik ya, pragmatik itu setelah tahu maknanya juga, tapi sebenarnya kalimat itu dalam situasi yang berbeda bisa berbeda ininya maknanya juga ya. Seperti misalkan saya baru datang dari Garut misalkan, ya. Saya baru datang dari Garut. Ya. Apakah artinya bahwa dia lihatlah saya itu lelah karena saya baru datang dari Garut, atau misalkan apakah kamu akan pergi ke Garut sekarang ataukah kamu ingin pergi ke Boston sekarang? Jadi ini adalah maksudnya itu mempunyai maksud yang berbeda untuk kalimat yang sama. Untuk kalimat yang sama itu bisa mempunyai maksud yang berbeda, makna yang berbeda. Meskipun makna ininya, makna aslinya adalah seperti ini, tapi yang dimaksud bisa berbeda sebenarnya. Artinya yang kita butuhkan adalah bukan hanya sekedar makna di sininya, tapi kita tahu, komputer tahu yang dimaksud itu apa. Maksudnya adalah lelah sebenarnya misalkan. Nah, ini ada beberapa pekerjaan di teknologi bahasa beberapa waktu yang lalu. Ada spam detection, ada part of speech tagging, ada name entity recognition, bahwa kata-kata ini adalah person, entity organisasi, entity location, ada sentiment analysis, ada kata ganti itu merefer kemana, ada mouse itu maksudnya mouse komputer atau mouse ini bersense intelligence, membuat pohon dan lain-lain. Ada yang sebenarnya udah dapat dianggap solve, artinya udah bagus ininya, bagus hasilnya, metode NLP-nya udah bagus. Ini misalnya spam detection atau spam filtering, ini udah bagus, ini udah teknologinya udah maju. Kemudian part of speech tagging ini udah maju, name entity recognition udah maju. Kemudian yang membuat sedang berprogres seperti ini ada sentiment analysis, kemudian co-reference resolution, kemudian word sense disambiguation, ini apa? Kemudian membuat pohon, kemudian ini apa? Mesin penerjemah, kemudian information extraction seperti tadi Wikipedia, jadi Wikipedia info box, atau email menjadi masuk ke kalender langsung. Ya, kemudian ada juga yang sedang ini masih perlu banyak upaya risetnya seperti question answering, parafrase, sebuah kata di parafrase, kemudian diringkas, apalagi meringkasnya secara abstraksi, artinya membuat kalimat sendiri, di mana di sini ada 3 kalimat sederhana. Dow Jones is up, pasar saham ini meningkat, harga rumah naik,
Artinya di sini summary-nya ekonomi bagus. Ekonomi itu nggak ada kata-kata ekonomi di sini. Nah, kata-kata good di sini tadi disummary-kan. Kemudian dialog, ini orang, ini mesin, dialog nyambung gitu. Ini yang masih sulit ya. Kemudian mengapa bahasa itu sulit? Karena ada kata-kata itu berkembang. Tidak ada kata-kata yang tidak standar di bahasa kita. Ya, ada ngeprint, ada lain-lain bahasa itu berkembang. Baik itu diadopsi dari bahasa asing atau kita buat sendiri. Kemudian ada seperti ini, ada neologisme, unfriend, retweet, ada bromance, yang kata-kata yang seperti itu. Kemudian segmentasi. Nah, segmentasi ini kelihatannya sederhana, karena kalau kita segmen menggunakan, karena bahasa Inggris itu ada ininya, ada spasinya, tapi itu pun juga kadang suka salah. The New York ini di sebelah mana ini? Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga yang Latin, apalagi kalau bahasa yang lain. Contohnya misalkan bahasa apa? Bahasa Korea mungkin gitu ya. Atau yang terkenal misalkan bahasa, termasuk juga mungkin kalau yang Muslim itu bahasa Arab, itu sudah nggak kelihatan jelas apa berhentinya kata dengan kata yang lain itu tidak berhenti jelas. Contohnya mungkin bahasa Korea aja misalkan. Kalau bahasa yang terkenal juga bahasa Turki, artinya Turki itu panjang-panjang ininya. Ini gimana misalkannya? Segmentasinya bagaimana? Nah, ini dengan transliterasi yang Latin ini ada spasinya. Tapi kan mungkin bisa, atau bahasa yang tadi saya katakan mungkin bahasa Arab ya. Nah, ini gimana? Apakah spasi ini itu adalah spasi itu kan enggak juga gitu. Seperti ini Arab itu masih relatif lebih sederhana. Kalau misalkan ya, Turki ya Turki ya panjang-panjang ya, di sini panjang-panjang, tapi ini ada spasinya, saya nggak begitu paham ya. Bahasa Turki ya, mungkin atau yang lebih ini yang dekat-dekat aja, nggak usah jauh-jauh Turki lah, yang dekat aja lah. Yang dekat mana? Thailand. Nah, ini gimana? Thailand. Indonesia Latin, kemudian Malaysia Latin, dan juga menggunakan Jawi itu Arab gundul. Kemudian yang dekat-dekat kita ada Thailand seperti ini, ada Bangladesh. Masalah. Nah, ini. Dan banyak yang menggunakan karakter-karakter yang seperti ini. Indonesia itu termasuk menggunakan Latin itu saya kira jauh lebih sedikit ya. Ada Jepang. Nah, seperti ini. Ada yang dekat-dekat kita lagi, nggak usah jauh-jauh, India. Itu apa ya? India itu apa? Urdu ya? Hindi Pak. Apa? Hindi ya? India atau Urdu sama Hindi ya? Ya, ini Hindi. Pakai penggaris di atasnya. Ya. Ini ada kalau Persia masih dekat Arab. Ya. Seperti Arab, bukan Arab. 100%. Dan yang lain-lain banyak. Yang Kamboja aja mungkin kita nggak tahu. Atau Vietnam yang dekat dengan Latin ya, kita dekat dengan Latin.
ini masih ada spasinya dan seterusnya ya. Jadi balik lagi ke sini, ini segmentasi kan awal di praproses ya, praproses belum proses intinya, masih praproses. Ini udah ada, kalau kita menggunakan tidak orientasinya hanya yang Latin, kita juga tidak bukan masalah yang sederhana ya. Kemudian word knowledge-nya, jadi kita perlu tahu konteksnya bahwa Mary and Sue itu apakah sisters atau mothers, misalkan tahu knowledge-nya, jadi kita perlu informasi itu, atau peribahasa atau idiom apa istilahnya, rumah sakit misalkan seperti itu ya, atau majemuk misalkan gitu, atau nama-nama yang tricky seperti di mana ini adalah nama-nama yang tricky. Ini adalah seperti misalkan adalah judul film misalkan, bukan bak beneran tapi judul film misalkan. Ya, kemudian perkembangan di NLP, ya, pengetahuan tentang bahasa atau knowledge resource, kemudian mengkombinasikan pengetahuan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan model bahasa yang insya Allah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ini adalah model bahasa, bagaimana nanti model bahasa itu memodelkan bahasa, artinya mana bahasa yang dianggap atau teks yang dianggap, atau mungkin kalimat atau rangkaian kata yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan yang lain ya. Ya, seperti misalkan ini, kalau ini diterjemahkan, ini adalah maksudnya adalah Kejaksaan Agung, tapi diterjemahkan dengan General Avocado, misalkan gini. Misalkan seperti itu ya. Ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, apa yang disebut dengan model bahasa, menggunakan model probabilistik ya. Nah, ini ada beberapa fitur leksikal, ada juga yang secara leksikal aja sudah cukup, artinya meskipun itu relatif sedikit ya, sedikit. Ya, saya kira seperti itu. Ini adalah pengantar bahwa bahasa manusia itu perlu diproses menggunakan metode-metode. NLP itu adalah metode-metode pemrosesan. Yaitu kita mempelajari teknik atau mempelajari metode, mempelajari bagaimana cara menerjemahkan, bagaimana cara membuat opinion analisis dan lain-lain. Termasuk tadi ada ambigu, selain bahasa Inggris, tadi ada selain bahasa Inggris, di mana selain bahasa Inggris itu banyak tadi, bahkan sampai dengan penulisannya berbeda. Nah, bahasa Inggris itu banyak, ada banyak bahasa-bahasa daerah, termasuk di Indonesia banyak bahasa daerah, meskipun banyak bahasa, termasuk banyak bahasa daerah di kita itu, biasanya yang hidupnya itu adalah lisannya ya, bahasa lisan. Bahasa teks relatif jarang sepertinya ya, kalau bahasa daerah, bahasa teks. Jadi seperti orang Sunda dengan orang Sunda mungkin kalau ngomong bahasa Sunda, tapi kalau email-emailan atau pakai message-messagean ya mungkin bahasa campur, banyak bahasa Indonesia. Dan banyak bahasa yang lain, tapi intinya tetap juga banyak bahasa yang hidup, seperti tadi menggunakan karakter juga yang lain selain Latin. Ya, bahasa Indonesia ini tadi udah ada contohnya, keragaman bahasa itu sangat beragam, bukan hanya penulisannya aja, bukan bagaimana mensegmentasikan saja, bukan hanya itu, tapi contoh sederhananya tadi adalah bahwa ada gender atau bukan gender dan lain-lain. Ada yang singular dan plural saja. Ada yang singular itu tunggal dan jamak. Ada juga kalau bahasa Arab itu adalah satu itu tunggal, dua itu ada sendiri, kemudian jamak. Bahasa yang lain lagi lebih beragam lagi. Ya gitu. Jadi banyak ragamnya yang kalau misalkan penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain ada kemungkinan nggak persis sama tepatnya. Kemudian apalagi dibalikin lagi ke bahasa itu bisa berbeda. Ini ada banyak keanekaragaman bahasa, ada di kata-kata bahasa Indonesia itu ada imbuhan, misalkan berbeda dengan bahasa Inggris,
ada juga ada yang mempunyai pola berulang seperti bahasa Indonesia. Kemudian ada jenis kata, ya misalkan di Indonesia itu tidak diperlukan tenses atau tidak ada tenses ya. Kemudian morfologi nanti juga akan kita pelajari, itu juga banyak ini keberbedaannya. Ya, ini contohnya. Kemudian keanekaragaman bahasa itu juga dalam level kalimat, ini kalimat, ini kalimat, ini kalimat ini. Jadi yang kalimat itu misalkan subjek, verb, objek. Ya, jadi tiga ini, kalau tiga ini bisa bahasa-bahasa yang berbeda bisa dibolak-balik ya. Bahasa-bahasa berbeda bisa dibolak-balik. Ada SVO, ada SOV dan lain-lain ya. Ada macam-macam. Ya. Ada ini V-nya belakangan, V-nya di tengah. Tapi biasanya kalau nggak salah S-nya biasanya dulu dibandingkan dengan O, tapi V-nya bisa di tengah, bisa di belakang, bisa di depan. Ya, keanekaragaman bahasa juga dari sisi komunitasnya, mengekspresikan warna. Ada yang mengekspresikan warna detail, ada yang global. Ya, contohnya warna. Ya. Di mana antara bahasa Rusia misalkan hanya sedikit kosakata warna, bahasa Jepang itu banyak. Kemudian bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga ada yang di bahasa Indonesia itu mungkin lebih detail. Contohnya misalkan pedas dan panas. Ya, kalau di bahasa Inggris nggak ada pedas dan panas, itu semua hot. Ya, misalkan contohnya seperti itu. Ini kemudian permasalahan lagi di pengantar NLP ini adalah bahasa-bahasa yang low resource. Ya. Mengapa low resource ini disebut? Karena tadi salah satunya perlu belajar, ya. Perlu learning. Nah, learningnya sedikit di sini. Bagaimana kalau learningnya sedikit ya? Bahasa dengan sumber daya, korpus, baik itu monolingual, ya, aku tukun yang paralel itu seperti misalkan kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, contoh paralel kata ya, atau yang terjemahannya, kalimat-kalimat terjemahannya, atau dataset yang berlabel. Ya, jadi low resource ini termasuk juga ini ada beberapa ini sumber daya kebahasaan ini sedikit, artinya orang tidak banyak melabelin atau mengumpulkan korpus yang rapi misalkan gitu dan banyak. Nah, ini belajarnya jadi lebih sulit ya, learningnya jadi lebih sulit ya. Karena untuk learning ya khususnya yang supervised ya perlu yang berlabel ya, sehingga kalau labelnya sedikit ini jadi belajarnya nggak optimal, artinya akurasinya rendah. Ini contoh yang disampaikan di sini, nggak tahu mungkin kalau sekarang sudah lebih baik lagi. Jadi di sini misalkan antara bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ke bahasa Sunda. Dimana dengan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu relatif cukup bagus ya, karena bahasa Indonesia lebih banyak resource-nya, sehingga belajar lebih bagus, sehingga hasil penerjemahnya lebih bagus. Tapi bahasa Sunda itu kemungkinan besar lebih sedikit daripada bahasa Indonesia untuk resource-nya, sehingga penerjemahannya jadi kurang bagus dibandingkan dari Inggris ke Indonesia, lebih bagus daripada Inggris ke Sunda misalkan. Nah, mengapa NLP untuk low resource itu penting? Ya karena ya untuk berbagai keperluan ya, keperluan ada penerjemahan, pendidikan, ada keperluan yang beberapa tempat itu mungkin lebih familiar bahasa daerah. Ini jurnalisme juga untuk pelestarian. Ini contoh aplikasi respon bencana. Di mana message-nya di sini menggunakan, di sini Haiti menggunakan bahasa-bahasa lokal di sini. Ya, kemudian bagaimana di Indonesia? Ya. Kemudian apakah metode standar yang bekerja di bahasa Inggris itu bisa diterapkan di bahasa lain? Ya belum tentu, karena bahasa Inggris dari praprosesnya sendiri, misalkan tadi segmentasi kata, segmentasi huruf, itu misalnya berbeda dari situ saja ya. Kemudian
belum misalkan ke level yang lebih tinggi lagi. Ya, kemudian ini kalau low resource ya. Nah, low resource itu kalau datanya kurang, misalkan data trainingnya kurang di sini, ya, atau data trainingnya kurang atau tidak, atau data trainingnya cukup atau tidak. Kalau cukup, ya gunakan supervised. Misalkan permasalahannya adalah permasalahan supervised learning. Kalau datanya tidak cukup, apakah ada data training bahasa lain? Kalau ada, kita bisa manfaatkan meskipun tidak 100% atau tidak sebagus kalau bahasa yang aslinya, misalkan bahasa Sunda katakanlah gitu kurang resource-nya, ternyata bahasa Indonesia ada, ini bisa gunakan bahasa Indonesia untuk pembelajaran, kemudian learning-nya ditransfer learning dari bahasa Indonesia, belajarnya menggunakan bahasa Indonesia, tapi kemudian nanti dipakai untuk bahasa Sunda, meskipun yaitu tidak optimal, tapi mending masih bisa dipakai daripada terlalu sedikit. Tapi kalau tidak ada bahasa yang lain yang relevan trainingnya, apakah bisa menggunakan yang tidak berlabel sih? Apakah ada yang tidak berlabel? Kalau tidak ada yang tidak berlabel, gunakan, dioptimalkan. Apakah kemudian dianotasi secara otomatis atau bagaimana? Kalau tidak ada, ya udah terpaksa harus nambah data. Jadi kalau ini tidak ada, datanya kurang, bahasa Indonesia tidak ada, kemudian yang di bahasa Sunda itu adalah korpus yang monolingual, yang tidak berlabel tidak ada juga, ya udah cari datanya. Tapi kalau bisa ke sini, ya ini bisa coba, kemudian bisa ke sini, ya coba tidak harus sepenuhnya balik ke sini mengumpulkan data. Ini ringkasan, ada ambigu, ada out of vocabulary, kemudian beberapa bisa dikerjakan dengan baik, ya beberapa masih sulit. Kemudian selain bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, tapi kita di sini tidak mempelajari secara spesifik untuk bahasa-bahasa yang kita lebih ke Latin, bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang standar gitu ya. Kita di mata kuliah ini adalah dasar-dasarnya. Ya mungkin saya kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita tutup pertemuan hari ini. Jadi untuk satu kuis lagi ada kuis untuk pertemuan 1, 2, dan 3, dan pertemuan 2 yang kurang insya Allah akan saya susulkan. Atau pertemuan 3 kuisnya berarti di pertemuan 4, Pak? Ya, jadi pertemuan materinya adalah pertemuan 1, 2, dan 3. Artinya kalau sudah 3-3-nya terselesaikan, nanti kuis di akhir minggu, tidak di pas jam kuliah ya, karena 2 hari. Jadi kalau udah 3 materi itu, baru kita kuis yang 3 materi itu, yang kuis pertama. Kuisnya semacam UTS itu, tapi hanya 3 materi aja. 3 materi ya, 3 topik. Dan untuk tugas eksperimen, itu nanti kalian pilih. Nanti untuk dieksperimenkan, nanti di UTS dikumpulkan dan dipresentasikan. Tidak ada UTS, tidak ada UAS. Ya, silakan bila ada pertanyaan, kalau nanti disusulkan, ada diskusi, ada pertanyaan di grup Telegram, silakan. Ya, saya kira untuk pertemuan ini kita akhiri ya di sini ya. Insya Allah nanti kita, silakan ada pertanyaan. Untuk pelaksanaan kuisnya itu, tadi Bapak yang Bapak bilang itu di luar jam perkuliahan. Enggak, bukan di jam perkuliahan. Oh. Karena 2 hari. Kuisnya 2 hari. Ya, bisa melihat contohnya UTS dan UAS semester lalu. Ya, Pak. Ya, UTS dan UAS